Oke, Anda kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Saya juga pengen tahu, benarkah kalau misalnya balik modalnya itu secepat itu dalam 1 tahun? Mas Algi, gimana nih? Sudah buka bisnis pedal Anda ini dari kapan? Baik, sebenarnya kalau ngomongin omset tadi ya, saya nggak mau bercerita lebih banyak karena itu rahasia dapur sebenarnya. Cuman kali ini saya akan beri gambaran aja kurang lebihnya gitu ya. Di dalam hitungan sekarang dengan okupansi dalam sebulan itu 95%, hampir terisi full, hampir terisi penuh. 1 jam yang 400.000, kami ada punya 4 lapangan dan kami beroperasi selama 18 jam. Nah itu kurang lebihkan aja berapa gitu hitungannya. Sudah berapa bulan bukanya? Kami dari November tahun lalu. November tahun lalu. Yes. Sudah balik modal? Dengan hitungan tadi kira-kira sudah balik modal. Sudah balik modal, oke. Berarti benar ya, balik modalnya secepat itu. Oke, tapi saya juga pengen tahu tadi sempat dibilang ada sewa bolanya juga dan sebagainya. Ini apa nih Intan? Intan sepertinya bawa langsung ada bola di depan saya nih. Iya, ini bolanya bola. khusus atau seperti apa? Bola padel tuh beda kan sama bola tenis. Dia lebih ringan sih dan emang ada bola khususnya. Di court juga disediain ya. Kalau misalnya ada player yang nggak bawa biasanya bisa beli di court. Cuman kalau aku beli di e-commerce, aku buka dulu masih baru. Boleh, boleh. Kalau di Mas Algi sewanya berapa kalau sewa bola? Sebenarnya kalau sewa kami jadi jasa aja ya, tapi ya memang tidak semulus bola yang baru kayak gini gitu. Cuman kalau kita jualan bola baru itu satu cannya sekitar 90 sampai 100.000 gitu. Satu bola? No, satu can, satu kaleng. Oh, isinya berapa? 3 isinya. Isinya 3. Apa sih yang bedain, katanya beda ya antara bola tenis sama bola padel, benar? Aku iya beda. Cuman aku tuh nggak main tenis banget kan. Waktu itu cuman pernah coaching beberapa kali. Cuman memang kalau yang aku rasain lebih berat bola tenis dibanding bola padel kan. Soalnya ukuran lapangan dan juga jenis raketnya beda banget kan. Raket padel itu lebih ringan dibanding raket tenis dan ukuran lapangannya juga kalau nggak salah setengahnya ya Kak. Padel. 20 kali 10 ya untuk padel dan tenis itu bisa 2 kali lipatnya Betul, ya. betul. Ya gitu. Oke. Tapi resikonya besar gak sih? Resiko apa nih? Ke Mas Algi. Mas lagi. Bisnis padel ini resikonya besar tidak? Dengan hype yang seperti sekarang ya menurut saya setiap bisnis pasti ada resikonya. Cuman lebih besar returnnya menurut saya. Tapi Mas Algi ngelihatnya ini bakal bertahan lama gak sih? Of course ya, menurut saya ya. Menurut Kembali Mas lagi Algi. pendapat saya Oke. dengan hype yang seperti ini, lapangan di mana-mana buka, per radius 1 kilometer ada lapangan baru, lahan kosong di lapangan baru. Menurut saya itu makin lama orang makin penasaran gitu. Oke. Jadi demand-nya menurut saya masih cukup tinggi gitu. Oke, saya langsung ke Pak Yusinus. Pak Yusinus, ini menarik ya. Di tengah banyaknya hype padel, kemudian pemerintah atau Pemprov Jakarta ini menerapkan pajak 10%. Ini karena hype atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Silya. Dengan mendengarkan penjelasan tadi, saya tidak perlu menjelaskan lagi, ini sudah sangat layak untuk dipajaki. Kenapa tuh? Kenapa? Karena undang-undang mengatur demikian. Jadi yang mengatur pedal kena pajak itu bukan Pemprov DKI, tapi perintah undang-undang. Dari tahun 1997, lalu tahun 2009, dan terakhir tahun 2022, itu ada undang-undang dari pemerintah pusat yang mengatur bahwa olahraga permainan yang menyewakan ruang atau lapangan dan peralatan itu dikenai pajak. Oke. Pajak hiburan kalau dulu, sekarang pajak barang dan jasa tertentu. Justru apa? Memberikan rasa keadilan. Kalau teman-teman main pedal, protes kenapa membayar pajak, saya kasih tahu lebih dulu para olahragawan yang main fitness, ya, yang olahraga fitness atau main tenis, futsal, biliar, squash dan lain-lain, sekurang-kurang sejak 2010 sudah membayar pajak ketika mereka menyewa lapangan dan atau peralatan. Jadi ini sebenarnya untuk memenuhi rasa keadilan supaya tetap berolahraga sekaligus membayar pajak. Jadi tabungannya 2 ini, sehat jasmani juga amal sehat rohani. Kenapa? Karena dengan bayar pajak itu kan kontribusi ke negara yang uangnya dipakai. Kalau di Jakarta untuk memberikan bansos pada orang miskin, memberikan KJP untuk 700.000 anak dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam olahraga pedal ini kalau membayar pajak nggak usah khawatir. Duitnya dikembalikan pada rakyat, justru Anda sehat secara fisik juga secara rohani itu sehat.
Oke, berarti Anda menepis tudingan masyarakat bahwa apa-apa dipajakin. Ya, saya rasa tidak semua dipajaki. Oke. Bahkan kalau di DKI ya, kami melihat karena ekonomi agak melambat, slow down, kemarin kami memberikan insentif untuk para pelaku usaha di sektor hotel dan restoran. Kita beri diskon pajak yang restoran 2%, dari 10 bayar 8%, yang hotel dari 10 bayar 5%. Lalu yang kendaraan bermotor yang punya tunggaan tahun-tahun sebelumnya diberi penghapusan sanksi dari HUT Jakarta kemarin sampai dengan bulan Agustus ini. Jadi kita tetap ingin meletakkan semua dalam fairness, yang layak dipajaki kita pajaki. Karena kita lihat mampu, dari tadi yang dibayar, yang disewakan itu mampu, tapi yang tidak layak dipajaki juga jangan dipajaki, bahkan kita beri subsidi atau insentif. Oke, saya juga pengen tahu Mas Aldi yang juga sebagai pebisnis begitu ya, komentarnya gimana soal pajak 10%? Baik, mungkin mengenai topik ini ya. Jujur itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai company yang taat aturan untuk memenuhi tadi ketetapan pajak 10% dari revenue. Oke. Walaupun maaf ini Keberatan gitu enggak, saya enggak keberatan. Internal antara owner Seven Paddle sempat berandai-andai. Oh, kami ini sudah beroperasi dari bulan November lalu, tahun lalu. Lalu baru ditagihkan pajak itu sekitar 2 bulan lalu gitu. Itu sempat menjadi pertanyaan, kenapa baru ditagihkan? Kalau kan tadi kita sudah bisa spare terlebih dahulu itu. Ini duit untuk bayar pajak, ini duit untuk kami putar kembali gitu. Nah, tapi yang kedua adalah yang menjadi pertanyaan saya, apakah para pemain pedal atau pelanggan saya akan keberatan jika pajak ini saya Bebankan kepada konsumen. kepada mereka, betul. Oke, Pak Justinus. Ya, memang ini pajak konsumen ya. PBJT itu pajak yang dibayar oleh konsumen, dalam hal ini orang-orang yang menikmati atau berolahraga pedal ini. Dan Mas Agi dan teman-teman yang punya olahraga ini, ownernya hanya memungut dan nanti menyetorkan ke Pemda atau ke Pemprov. Jadi tidak perlu khawatir, ini bukan beban pemilik usaha. Maka kami kemarin mengatur dan mengajak sosialisasi dulu kepada para owners, lalu kepada masyarakat kita beritahu pemahaman, dan alhamdulillah sambutan masyarakat juga positif setelah sosialisasi. Dan kami juga berterima kasih para owners sangat kooperatif, dan masyarakat bahkan sekarang juga mulai merasakan ternyata dengan nikmatnya olahraga pedal tadi tidak terasa lagi bayar pajak itu menjadi beban. Oke, Mbak Devi, ini dari komunitas Flower Pedal gimana nanggapin soal 10% pajak ini? Apakah memang belum ada perbedaan harga atau seperti apa? Buat di komunitasku ya. Iya. Jujur, aku buat komunitas Raw ini karena suami aku juga punya tempat pedal ya. Jadi aku buat komunitas biar buat subsidi silang yang mau belajar. Kan ini nggak murah ya sebenarnya. Nah, kalaupun emang sih murah sejam 400, tapi kita nggak main booking, ada nggak? Kita harus beli di depan jam. Di depan 50 jam, 20 jam, 100 jam. Kita tentukan harinya apa aja. Nah, itu baru dapat lapangan. Begitu tadi Mbak Intan bilang harus infrastrukturnya dibetulin bener. Karena banyaknya lapangan pedal bukan berarti kita gampang, susah. Karena uang di depannya itu loh. Gitu, uang di depannya karena aku dimodalin suami aku, terus di tempat sendiri juga, ya udah. Tapi kalau aku ke tempat orang lain juga, aku ada reclub, misalnya ada Kode Padel di Milos, ada Mbak Hana di Milos juga gitu. Kita jadi berganti-ganti reclub. Jadi nggak apa-apa sih kalau untuk pajak, aku dukung. Tapi aku mau tanya sih Pak, maaf ya. Apa tuh? Kenapa golf enggak? Kenapa Mbak? Kenapa golf nggak dipajakin? Oke. Saya jelaskan. Iya, Pak. Ini menarik. Golf itu dikenai PPN, bukan pajak hiburan. Nah sekarang pilihannya mau PPN 11% atau mau pajak PBJT 10%.
Nah kalau mau 11% nggak apa-apa, nanti kita usulkan. Tapi tetap 10%, oke. Jangan, Jadi, Pak. Jadi situ. Jadi nah informasi juga bagi adik-adik ini. Kalau bayar 500.000 kan mahal ya. Nah Pak Pramono Anung sudah merencanakan akan membangun taman bendera pusaka di kawasan Blok M, 3 taman, Ayudhya, Leuser, Langsat akan diintegrasikan. 6 hektar akan menjadi kawasan terbuka hijau. Oke. Ada tata kelola air yang baik, ada jogging track dan akan dibuat juga lapangan pedal gratis di situ. Oke, Pak Yusinus, ini menarik, padel gratis kita akan bahas lebih dalam usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.